Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas topik kontemporer manajemen keuangan dengan judul Financial Distress and Bankruptcy Prediction and Appropriate Model for Listed Firm in Vietnam. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Pipit Selviana Sadia dengan NIM akhir 007. Kemudian ada Dwi Suci Anissa Yusandra dengan NIM akhir 008. Lalu ada Rizky Maulana dengan NIM akhir 013 dan Bella Ananda Saputri dengan NIM akhir 019. Ada Amanda Puspita Dewi dengan NIM akhir 020 dan saya sendiri Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Krisis keuangan global GFC di tahun 2008 membuat banyak negara menghadapi resiko ekonomi, tak terkecuali untuk negara Vietnam. Negara-negara di dunia mengalami banyak sekali masalah makroekonomi, termasuk lonjakan tajam pengangguran karena jatuh bebasnya pertumbuhan atau hasil ekonomi. Secara spesifik, resiko kredit semakin tinggi secara substansial yang menyebabkan kebangkrutan banyak bisnis. Berdasarkan Kantor Statistik Awam Vietnam atau GSO, perusahaan baru yang didirikan pada tahun 2015 berjumlah 92.264. Namun lebih dari itu, 14.480 perusahaan berhenti berbisnis. Juga di tahun 2015, rekor 8.510 perusahaan bangkrut. 12.478 perusahaan bangkrut di tahun 2016, meningkat sebesar 31,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Model akuntansi serta berbasis pasar ialah pendekatan standar untuk mengukur resiko kredit pada perusahaan yang terdaftar. Pada hal ini, baik model berbasis akuntansi, contohnya Altman Z-Score, dan model skor pasar yang berkembang, dan model berbasis pasar, contohnya model Merton, digunakan untuk memperkirakan kemungkinan default pada perusahaan yang terdaftar pada suatu negara. Studi ini berangkat dari praktik saat ini dengan mengembangkan model baru yang mempertimbangkan 3 pilar risiko kredit. Yang pertama yaitu ada faktor yang berasal dari model berbisnis pasar. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang diturunkan dari model berbasis akuntansi, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor makroekonomi terpilih. Sesuai dengan landasan teoritis yang bertenaga, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh bukti yang komprehensif mengenai kesulitan keuangan dan kebangkrutan pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah yang pertama berasal jenisnya di Vietnam dan mungkin Galat satu yang pertama pada kawasan Asia. Berikut merupakan studi empiris dari masing-masing variabel yang membentuk gap empiris. Yang pertama, profitabilitas. Penelitian menurut Ginting tahun 2018, profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress, tetapi dibantah oleh penelitian Anissa tahun 2016 bahwa profitabilitas yang diukur dengan rasio RETA memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Kemudian, likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting tahun 2018 dan Sari tahun 2019 menyimpulkan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi financial distress. Sedangkan penelitian Anissa tahun 2016 memperlihatkan hasil bahwa likuiditas yang diukur dengan rasio WCTA memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Lalu kemudian ada EBITDA. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Haryati tahun 2013 menyatakan bahwa produktivitas aset yang diukur dengan rasio EBITDA berpengaruh negatif signifikan terhadap kondisi financial distress. Tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian Anissa tahun 2016 bahwa EBITDA berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya ada BVATL
Penelitian ANISA tahun 2016 menyatakan bahwa BVATL berpengaruh positif terhadap financial distress, sedangkan menurut Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2015 menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya rasio BVATL tidak akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami financial distress. Selanjutnya yaitu leverage. Penelitian Simanjuntak tahun 2017 menunjukkan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septianti dan Dana tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio leverage berpengaruh negatif terhadap financial distress. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM akhir 013 akan memaparkan materi terkait dengan metode penelitian. Berikut ini yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang dimana menurut Creswell tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Vietnam. Kemudian untuk sampel yang digunakan yaitu datasheet yang terdiri dari 800 perusahaan yang terdaftar di Hanoi Stock Exchange dan Ho Chi Minh Stock Exchange pada periode 2003 sampai 2016. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari datasheet yang terdiri dari 800 perusahaan yang terdaftar di Hanoi Stock Exchange dan Ho Chi Minh Stock Exchange untuk periode 2003 hingga 2016. Semua data untuk 10 sektor berbeda berasal dari Bloomberg dan untuk data ekonomi makro berasal dari Bank Dunia yang berada di situs web. Untuk teknik pengukuran data digunakan dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama ada uji multikoleniaritas. Menurut Ghazali tahun 2012, uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk yang kedua, matriks korelasi. Matriks korelasi yaitu sebuah matriks dengan elemen-elemen matriks yang merupakan koefisien korelasi dengan nilai terletak pada interval min 1,1 dan khusus elemen diagonal matriks bernilai 1. Kemudian yang ketiga adalah regresi logistik. Menurut Ghazali tahun 2008, analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Yang keempat, Receiver Operating Characteristic atau ROC. Receiver Operating Characteristic adalah semacam alat ukur performance untuk classification problem dalam menentukan threshold dari suatu model. Dan yang terakhir adalah AUSI atau area under the curve, yaitu merupakan area di bawah kurva ROC untuk suatu kurva yang menggambarkan probabilitas dengan variasi sensitivitas dan kekhususan dengan nilai batas antara 0 hingga 1. Dan area di bawah kurva memberikan gambaran tentang keseluruhan pengukuran atas kesesuaian dari model yang digunakan. Demikian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pipi Salviana dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan memaparkan pembahasan pengaruh faktor akuntansi terhadap financial distress. Yang pertama yaitu pengaruh working capital to total asset atau WCTA terhadap financial distress, yang dimana working capital to total asset atau WCTA menurut Trianto tahun 2001 adalah salah satu rasio likuiditas yang kemampuannya ditunjukkan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan hingga dapat membayar hutang jangka pendeknya. Dari hasil uji hipotesis 1 didapatkan bahwa faktor akuntansi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal itu ditunjukkan dengan rasio WCTA yang termasuk ke dalam subvariabel akuntansi, menunjukkan hubungan negatif dengan financial distress. Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan untuk menutupi hutangnya, keuangannya, maka semakin rendah pula kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress.
Yang kedua yaitu pengaruh return earning over total asset atau RETA terhadap financial distress. Pengertian RETA atau rasio laba ditahan terhadap total aset yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Rasio laba ditahan terhadap total aset digunakan untuk menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan guna menghasilkan laba ditahan dari total aktiva pada perusahaan. Dari hasil uji hipotesis 1 didapatkan bahwa faktor akuntansi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan rasio RETA yang termasuk ke dalam subvariabel akuntansi menunjukkan hubungan negatif dengan financial distress. Maka dari itu, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan, maka semakin rendah pula kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Altman 2000, perusahaan dengan RETA yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit hutang keuangan atau kemungkinan gagal bayar yang rendah. Dan yang ketiga, dari subvariable accounting adalah pengaruh earning before interest and tax to total asset atau EBITDA terhadap financial distress. EBITDA atau rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak. Menurut Altman tahun 2005, dari hasil uji hipotesis 1 didapatkan bahwa faktor akuntansi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan rasio EBITDA yang termasuk ke dalam subvariabel akuntansi menunjukkan hubungan negatif dengan financial distress. Maka dari itu, semakin tinggi rasio EBITDA yang dihasilkan, maka semakin rendah pula kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Kusuma tahun 2019, jika rasio yang dihasilkan tinggi, maka aset-aset perusahaan yang telah digunakan secara rasional sehingga dapat menurunkan terjadinya financial distress. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sucia Niseo Sandra dengan NIM akhir 008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor akuntansi yang berpengaruh terhadap financial distress, yaitu pengaruh rasio B/TL atau book value of equity to total liability terhadap financial distress. Book value of equity to total liability merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan aktiva perusahaan, menurut Anissa 2016. Dari hasil uji hipotesis 1, didapatkan bahwa faktor akuntansi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasio B/TL yang termasuk ke dalam subvariabel akuntansi menunjukkan hubungan negatif dengan financial distress. Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutup hutang keuangannya dengan aset, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Selanjutnya yaitu pengaruh price terhadap financial distress. Menurut Drills tahun 95 dalam Nin et al. Tahun 2018 mengungkapkan bahwa tingkat harga saham dapat menunjukkan likuidasi perusahaan itu, arus kas, dan ekspektasi investor atas pendapatan di masa depan. Harga saham identik dengan nilai suatu perusahaan. Harga saham yang dijual memiliki potensi harga yang tinggi sehingga menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Dari hasil uji hipotesis 2 didapatkan bahwa faktor pasar berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan price yang termasuk ke dalam subvariabel pasar menunjukkan adanya hubungan negatif terhadap financial distress. Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi harga saham, maka akan menghasilkan kekayaan pada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki nilai yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan terjadinya financial distress rendah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor pasar terhadap financial distress. Yang pertama yaitu pengaruh market value of equity terhadap financial distress.
Nilai pasar ekuitas atau market value of equity adalah nilai modal yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan penilaian yang diberikan oleh para pelaku pasar. Menurut Anggraini dalam Hamersa tahun 2013. Nilai pasar ekuitas menggambarkan ukuran suatu perusahaan. Semakin besar nilai pasar ekuitas, maka akan menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan di mata para pelaku pasar. Menurut Hamersa tahun 2013. Dari hasil uji hipotesis 2, didapatkan bahwa faktor pasar berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan market value of equity yang termasuk ke dalam subvariabel pasar menunjukkan adanya hubungan negatif terhadap financial distress. Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai pasar ekuitas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan di mata pelaku pasar semakin besar. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan terjadinya financial distress rendah. Selanjutnya, saya Bella Ananda Saputri dengan NIM akhir 019 akan melanjutkan penjelasan mengenai pengaruh volatility of the market value of equity terhadap financial distress. Volatilitas adalah ukuran statistik untuk perubahan komoditas atau sekuritas dalam periode tertentu. Volatilitas juga diartikan sebagai resiko karena dapat diukur dengan menggunakan standar deviasi. Handayani DKK tahun 2018. Kemudian Zhang tahun 2005 menemukan bahwa saham dengan volatilitas idiosinkretik yang tinggi menghasilkan return yang rendah. Secara khusus, perbedaan return antara saham volatilitas rendah dan tinggi adalah 1,31% per bulan. Kemudian dari hasil uji hipotesis 2 didapatkan bahwa faktor pasar berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan volatilitas yang termasuk ke dalam subvariabel pasar menunjukkan hubungan negatif terhadap financial distress. Maka semakin tinggi volatility memperoleh return yang rendah dari saham. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan terjadinya financial distress rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh leverage terhadap financial distress. Leverage yang merupakan rasio utang atau sering juga dikenal dengan nama rasio solvabilitas adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi. Agnes tahun 2004. Kemudian menurut Dewi Niluh Putu Ari dan kawan-kawan tahun 2019, besar kecilnya leverage pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress selama pengelolaan utang dilakukan dengan baik oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dari hasil uji hipotesis 2 didapatkan bahwa faktor pasar berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan leverage yang termasuk ke dalam subvariabel pasar menunjukkan hubungan negatif terhadap financial distress. Jadi, meskipun perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi, jika pengelolaannya dilakukan dengan baik, terstruktur dan tepat, maka hal tersebut kemungkinan terjadinya financial distress rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh inflation terhadap financial distress. Menurut D.Y. Ginting tahun 2018, inflasi merupakan presentasi kecepatan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kemudian, menurut Bepam Fonin DKK tahun 2018 mengatakan bahwa inflasi yang tinggi menunjukkan perekonomian yang akan menjadi tidak stabil dalam lingkungan
makroekonomi yang lemah dan berhubungan positif dengan kemungkinan kesulitan keuangan pada perusahaan. Kemudian pada hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa faktor makroekonomi berpengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi dan short-term treasury bills yang termasuk ke dalam subvariabel makroekonomi menunjukkan hubungan positif dengan financial distress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Puspita Dewi dengan NIM 51111810220. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai pengaruh treasury bills terhadap financial distress. Treasury bills atau T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto yang ditetapkan melalui proses pelelangan. Menurut Yusita tahun 2010. Di Indonesia sendiri, Treasury Bills atau T-bills lebih dikenal dengan sebutan SPN atau Surat Perbendaharaan Negara, yaitu surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rohani M. Darus tahun 2011, dikatakan bahwa pengukuran kelebihan pengembalian untuk portofolio yang dibentuk berdasarkan probabilitas kebangkrutan dengan menggunakan tarif Treasury Bills berpengaruh negatif terhadap kemungkinan tidak terjadinya kebangkrutan. Hal ini berarti bahwa T-bills memiliki pengaruh yang positif terhadap terjadinya financial distress. Pada hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa faktor makroekonomi berpengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi dan short-term treasury bills yang termasuk ke dalam subvariabel makroekonomi menunjukkan hubungan yang positif dengan financial distress. Dalam hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi dan treasury bills, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya financial distress. Dari hasil pemaparan yang telah kelompok kami jelaskan tadi, didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan 800 sampel pada perusahaan yang berada di Vietnam dengan periode penelitian yaitu tahun 2003 sampai 2016 dengan total 6.736 pengamatan yang dilakukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel financial distress sebagai variabel dependent serta accounting, market, dan macroeconomic sebagai variabel independen. Yang kedua yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model yang komprehensif dan pertama kali di Vietnam. Termasuk di dalamnya berbagai faktor yang diturunkan dari model berbasis akuntansi, pasar, dan faktor ekonomi makro untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap financial distress pada perusahaan yang berada di Vietnam. Lalu, temuan empiris pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntansi, pasar, dan faktor makroekonomi mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan di Vietnam. 4 subvariabel akuntansi yang diturunkan dari Emerging Market Storing atau WMS model menunjukkan hubungan negatif dengan profitabilitas default. Selanjutnya, pada variabel pasar terdapat hubungan negatif antara MVA dengan financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki probabilitas yang rendah, sedangkan rasio leverage memiliki hubungan yang positif dengan financial distress. Lalu yang terakhir, inflasi dan short-term treasury bills menunjukkan hubungan yang positif dengan financial distress. Secara keseluruhan, proksi dari model berbasis akuntansi, pasar, dan faktor makroekonomi seluruhnya mempengaruhi financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam selama periode tahun 2003 sampai 2016 ketika diuji secara terpisah. Namun, dalam model yang komprehensif menunjukkan bahwa faktor akuntansi dan makroekonomi lebih baik dibandingkan faktor pasar dan dasar-dasar dari faktor makroekonomi.
Dari kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan yaitu bagi perusahaan perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk menghindari terjadinya kebangkrutan dengan cara memprediksi terjadinya kondisi financial distress dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian di Vietnam tersebut. Lalu bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti nilai pasar dan rasio-rasio yang lainnya serta menggunakan sampel penelitian dengan sektor perusahaan yang lebih spesifik lagi agar penelitian lebih akurat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.